semuanya, apa kabar kalian? Sehat-sehat ya? Kenalin, nama aku Tama. Kenapa nama aku Tama? Karena aku adalah adik dari anak-anak Pratama semuanya. Hehehe. Nah, hari ini Tama, Coco mau kemana Coco? Lupakan Coco. Oke, hari ini Tama mau mengajak kalian untuk sekolah minggu bersama-sama. Yeay. Sebelum kita sekolah minggu hari ini, supaya lebih semangat lagi, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Lagunya adalah Yesus cinta semua anak. Mari kita menyanyi yang semangat ya. Ayo semuanya berdiri sama Tama. Ayo. Yesus cinta semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus mati untuk semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semua Tuhan cinta. Yesus mati untuk semua anak di dunia. Yesus bangkit untuk semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semua Tuhan cinta. Yesus bangkit untuk semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Betul itu, Tuhan Yesus cinta sama semua anak-anak di dunia. Mau kalian berkulit putih, kuning, hitam, atau apapun itu, Tuhan Yesus cinta semuanya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dan Kakak Gabriel yang akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kata sepanjang hari ini. Sekarang kami ingin mulai sekolah minggu Tuhan. Berkati kami dan juga guru-guru kami yang akan mengajar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Nah, jadi sebenarnya Tama itu temannya Mbak Nia. Terus kemarin Mbak Nia minta tolong sama Tama. Katanya Tama disuruh menyapa anak-anak semua. Gimana? Kalian seneng gak ketemu aku? Seneng kan ketemu aku yang gumus-gumus ini? Nah, sekarang kita kembali lagi sama Mbak Nia ya. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Nanti bacaan Alkitabnya dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ke-33. Ayo disiapin dulu Alkitabnya, nanti kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Kembali lagi sama Mbak Nia di sini. Terima kasih kepada teman kita, adik kita yang sudah membangkitkan semangat adik-adik semuanya. Dan di hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi sama-sama. Kita baca Alkitabnya dulu ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14. Ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah ketemu, Mbak Nia akan membacakan. Mbak Nia akan membacakan 1 Korintus 10 ayat 6, 7 dan yang ke-14. Oke, ayat yang ke-6 ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita
supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Lalu di ayat yang ke-14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, dari ayat ini, dari 3 ayat ini, apa yang bisa kita pelajari? Apa coba? Siapa yang mau jawab? Ini mau jawab nih. Nah, jadi dari 3 ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak mau kita menjadi penyembah berhala. Siapa yang tahu penyembah berhala? Siapa yang tahu berhala itu apa? Jadi berhala itu sesuatu yang kita sembah selain Tuhan Yesus. Bisa dalam bentuk patung, bisa juga dalam bentuk apa lagi ya? Buku-buku mungkin, atau bangunan-bangunan batu seperti itu. Nah, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau kita menyembah Tuhan Yesus saja. Jadi, adik-adiknya Mbak Nia yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini gak boleh menyembah berhala. Itu adalah sebuah big no. Kamu tahu big no? Big no itu apa, Mbak Nia? Nah, jadi big no itu adalah tidak yang sangat besar. Gak boleh menyembah berhala. Itu pelajaran kita yang pertama. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang boleh kita sembah. Sekarang pelajaran yang kedua adalah dari ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, jadi memang ada banyak hal yang tidak membangun dan tidak berguna di dunia ini. Contohnya nih, siapa yang di sini sering diajak temannya untuk nakal? Siapa di sini yang sering diajak temannya nyontek mungkin? Atau ngusilin temannya mungkin? Nah, itu adalah contoh perbuatan yang tidak membangun. Karena hal-hal seperti itu hanya membawa pengaruh yang gak baik untuk teman-teman kalian. Hal-hal inilah yang Tuhan Yesus tidak suka. Jadi kalian harus menjauhi perbuatan yang seperti ini. Ini juga satu lagi yang namanya big no. Big no, big no. Jadi kita sudah punya 2 big no. Yang pertama tadi, tidak boleh menyembah berhala atau apapun selain Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita tidak boleh mengikuti ajakan teman-teman kita untuk berbuat yang nakal. Kita harus bisa membuat teman kita menjadi baik, bukannya kita yang tertular jadi nakal. Nah, sekarang poin yang ketiga adalah dari ayat 20 sampai 22. Mbak Nia akan bacakan dari ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau, maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Seperti pujian kita tadi, Tuhan Yesus itu mencintai semua anak-anak. Tidak peduli seperti apa kita, Tuhan Yesus mencintai kita semua. Nah, jadi sudah sepantasnya kita juga mencintai Tuhan, ya kan? Nah, gimana caranya kita mencintai Tuhan? Yaitu dengan memprioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, kita percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, dan tidak malah
menyembah yang lain-lain. Misalnya nih, nggak harus kita menyembah patung. Kalau kita terlalu banyak main HP atau mainan yang lain-lain sampai kita nggak berdoa, kita nggak baca Alkitab, itu juga sudah menduakan Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Jadi, kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus menyembah Tuhan aja. Kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah satu big yes. Jadi kita punya 2 big no dan 1 big yes. Nah, caranya supaya kita bisa tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, untuk melakukan 1 big yes dan menjauhi 2 big no kita. Caranya adalah dengan menyelubungi diri kita dengan Roh Kudus. Kita ibaratkan tangan kanan ini adalah kita. Lalu Mbak Nia mau menyelubungi diri Mbak Nia ini dengan Roh Kudus. Anggap aja ini ya, kita ibaratkan ini Roh Kudus. Mbak Nia mau menyelubungi diri Mbak Nia dengan Roh Kudus ini dari atas sampai bawah. Mbak Nia berusaha, tapi nggak bisa sampai bawah. Cuma bisa sampai tengah-tengah nih. Gimana nih caranya nih? Susah sekali nih. Bisa turun-turun ya, tapi kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menyempurnakan selubung Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, kalau sudah ada Tuhan Yesus, kita bisa diselubungi Roh Kudus dengan sempurna dari atas sampai bawah, dan dengan itu kita bisa menghindari 2 big no kita, dan kita bisa hidup dengan big yes yang tadi. Itu pelajaran kita hari ini. Nah, coba nanti di rumah adik-adik coba ini karetnya ditaruh di ujung jari, terus dipindahkan ke bawah sini. Bisa nggak? Tapi Mbak Nia mau mindahnya cuma pakai 1 tangan, nggak kayak Mbak Nia tadi, nggak pakai tangan kiri, cuma pakai tangan kanan aja semuanya sampai bawah. Ya, Mbak Nia aja nggak bisa. Coba kalian bisa nggak? Itu untuk PR, nanti coba direkam ya. Yang bisa berarti keren. Nggak bisa ya? Ya, siapa yang bisa nanti coba direkam ya di rumah ya. Iya, nggak bisa. Oke deh, Mbak Nia mau kembalikan ke Tama lagi ya. Tama kembali lagi. Ya, tadi pelajarannya adalah ada 2 big no dan 1 big yes. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan aja. Kita harus mencintai Tuhan aja. Gak boleh menyembah berhala dan gak boleh ikut-ikutan nakal. Seperti ini nih, Tama punya satu lagu yang sesuai sekali sama pelajaran kita hari ini. Kita dengerin sama-sama ya. Kalau dosa menggoda, katakanlah tidak, tidak. Kalau dosa menggoda, katakanlah tidak, tidak. Tolak lawanmu yang ajak berdosa, tolaklah iblis yang mau menang. Kalau dosa menggoda, katakanlah tidak, tidak. Kalau dosa menggoda, katakanlah tidak, tidak. Kalau dosa menggoda, katakanlah tidak, tidak. Tolak lawanmu yang ajak berdosa, tolaklah iblis yang mau menang. Kalau dosa menggoda, katakanlah tidak, tidak. Kalau dosa menggoda, kita harus berkata tidak, 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 tidak. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ayo, yang sudah kumpulkan uangnya,
bisa dimasukkan ke botol yang kita punya ya. Lalu nanti ayat hafalannya dari 1 Korintus 10 ayat 14. Nanti teman-teman bisa hafalkan di rumah ya. Terus sekarang sekolah minggunya udah selesai nih. Kita mau menutup di dalam doa dan teman kita Fafa akan menutup di dalam doa. Mari Fafa, silahkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini. Biarlah firman-Mu selalu tertanam di hati kami dan mengubah kehidupan kami. Kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dan biarlah berkat dan anugerah Tuhan senantiasa ada buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.